Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menjumpai hari raya Idul Adha. Idul Adha ini ya sebelum Idul Adha. Idul Adha itu tanggal berapa? 9. Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah. Sebelum tanggal 10 Dzulhijjah yaitu di tanggal 9-nya kita disunahkan untuk puasa Arafah. Disunahkan untuk puasa Arafah. Yaitu pada tanggal 9. Pada tanggal 9 Dzulhijjah kita disunahkan untuk puasa Arafah. Kemudian sebelumnya yaitu di tanggal 8 kita disunahkan untuk puasa tarawih. Sama-sama disunahkan, akan tetapi yang paling disunahkan adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Kemudian ya, sekarang begini, khusus untuk tahun ini ada perbedaan di hari raya Idul Adha. Ada yang Idul Adha-nya itu hari Sabtu, ya. Ada yang Idul Adha-nya itu hari Ahad. Kemudian yang hari Ahad itu khususnya di Indonesia ini yaitu memakai metode ru'yatul hilal. Kemudian yang hari Sabtu itu yaitu menentukan dengan hisab. Ya. Kemudian kebetulan di Arab Saudi sana untuk tahun ini Idul Adha-nya itu hari Sabtu. Ya. Berarti orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang haji yang ada di sana, wukuf Arafah. Ya. Kenapa? Karena haji itu Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Kenapa? Karena inti daripada haji itu adalah Arafah. Orang yang haji tapi tidak Arafah maka
batal hajinya. Itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Berarti kalau di Arab Saudi sana wukuf Arafahnya itu hari Jumat, karena hari Sabtunya itu hari raya Idul Adha. Kemudian bagaimana yang ada di Indonesia, ya, khususnya yang mengikuti hari Ahad, hari raya Idul Adha, yang berarti puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Ya, puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Nah, jadi untuk yang hari rayanya hari Ahad, ya, kemudian berarti puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Nah, kalau begitu tidak sama dengan yang ada di Arab Saudi, ya. Arab Saudi wukuf Arafahnya itu hari Jumat, ya. Seharusnya kan hari Jumat puasa Arafahnya, ya. Jadi ya, untuk penentuan hari raya, khususnya juga mengenai puasa Arafah, itu tidak ditentukan ya ngikut Arab Saudi, tidak. Akan tetapi apa? Ngikut daerah di mana dia berpijak. Kalau di Indonesia, ya, kalau misalkan ru'yatul hilalnya berarti menurut ru'yatul hilal 10 Dzulhijjah itu jatuh pada hari Ahad, berarti ya Arafahnya, puasa Arafahnya hari Sabtu. Walaupun di Arab Saudi sana Arafahnya hari Jumat. Kenapa? Karena kita berpijaknya di negara Indonesia. Kenapa? Karena matlabnya beda. Artinya posisi negaranya itu beda dengan ketika ada ru'yatul hilal. Jadi tidak harus ya mengikuti, kalau misalkan di Arab Saudi sana tanggal 9 Arafahnya hari Jumat, di sini juga harus mengikuti, tidak. Jadi sesuai dengan kita berpijak di sini. Kemudian bagaimana puasa Arafahnya? Ya tetap disebut dengan puasa Arafah walaupun kita berpuasanya di hari Sabtu. Kenapa? Karena keputusannya melalui ru'yatul hilal di tempat kita berpijak itu 10 Dzulhijjahnya adalah hari Ahad. Jadi Arafah itu tidak bergantung dengan di mana tanah Arafah ya, yaitu yang ada di Arab Saudi. Jadi bergantung dengan di mana kita tanah berpijak, yaitu di negara kita Indonesia, yang kebetulan ya hari Idul Adha-nya itu ditentukan melalui ru'yatul hilal, itu adalah hari Ahad. Seperti itu. Jadi ya tetap ya, dia tetap puasa Arafah dan itu tetap sunnah puasa Arafah walaupun harinya berbeda. Seperti itu. Dan keesokan harinya ya, itu hari raya Idul Adha, hari Ahad. Seperti itu. Itu yang menurut pendapat Al-Imam Syafi'i. Ya. Kemudian kalau misalkan ada yang mengikuti hari Sabtu ya, menurut metode hisab, ya nggak apa-apa, ya metode hisab nggak apa-apa. Berarti hari Sabtu hari raya Idul Adha-nya, ya. Berarti Arafahnya, puasa Arafahnya berarti hari Jumatnya. Jadi silahkan saja ya, mau mengambil yang
mana. Ya, mau mengambil yang mana silahkan saja. Mau mengikuti yang metode hisab silahkan. Mau yang mengikuti metode ru'yatul hilal silahkan. Ya. Akan tetapi yang digarisbawahi yang ada di sini ya, menurut jumhur para ulama ya, mengikuti keputusan daripada pemerintah ya, itu bisa keluar daripada khilaf, bisa keluar daripada perbedaan pendapat. Artinya kalau misalkan kita mengikuti keputusan pemerintah ya, insya Allah itu keluar daripada khilaf, artinya insya Allah kita aman. Seperti itu menurut jumhur para ulama kalau kita mengikuti pendapat keputusan daripada pemerintah ya, seperti itu. Kemudian ya, sekarang di tanggal 10 Dzulhijjah, terkhususnya di tanggal atau malam harinya ya. Malam harinya 10 Dzulhijjah berarti itu kan malam hari raya ya, malam hari raya. Di sini dikatakan bahwa ya, malam hari raya ya, itu ya, kita disunahkan ya, untuk bertakbir ya, dalam keadaan apapun ya, dalam keadaan apapun kita disunahkan untuk bertakbir. Nah, di sini dikatakan bahwa ya, wayukabbiru ya, dan kita disunahkan untuk bertakbir ya. Min ghurubis syamsi min lailatil aidi ya, dari terbenamnya matahari di malam hari raya. Disebut dengan terbenamnya matahari itu kapan? Terbenamnya matahari itu maghrib. Ya, terbenamnya matahari itu maghrib. Jadi kalau sudah maghrib, ya, di malam hari raya kita disunahkan untuk takbir, artinya takbiran. Ya. Artinya takbiran. Itu dalam keadaan apapun. Ya. Fi ayyi makan, di tempat manapun ya, fi ayyi makan, di tempat manapun. Kemudian dalam keadaan apapun, misalkan di malam hari raya ini tidak harus di masjid, enggak. Ketika misalkan di jalan, kita juga disunahkan takbiran ya, atau ketika kita nyantai-nyantai ya, juga disunahkan untuk takbiran. Makanya ada takbir keliling ya. Nah, itu juga disunahkan ya. Di malam hari raya kita disunahkan untuk takbiran. Dimanapun, dalam keadaan apapun ya, itu disunahkan ya. Bahkan ya, misalkan bagi yang ibu-ibu masak pun disunahkan untuk takbiran. Ya, ketika masak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu juga disunahkan dalam keadaan apapun. Ya. Sampai kapan? Ya, ya. Ila ayyadkhula al-imamu fis shalah, sampai imam masuk ya, di dalam sholat Id.
maksudnya imam dan khotibnya itu loh. Ya. Nah, itu baru berhenti. Sunnah dalam keadaan apapunnya baru berhenti. Sunnah dalam keadaan apapunnya baru berhenti. Nah, karena itu ya, disunnahkan ya bertakbir dalam keadaan apapun sampai imam itu datang ya, sampai imam itu datang, kemudian pelaksanaan sholat id sudah selesai dalam keadaan apapun, khusus sholat idul adha ini. Kemudian kalau misalkan sholat idul adha dalam keadaan apapun sampai ketika imam nyampe di tempat sholat, kemudian memimpin sholat, kemudian berkhutbah. Khusus idul adha takbirnya itu lanjut, artinya lanjut, tapi bukan dalam keadaan apapun, bukan. Akan tetapi apa? Ya. Kalau misalkan idul adha ya sampai ya, kalau idul adha itu sampai akibat sholat al-mafruḍah ya ila akhir yaum tasrik ya, yaitu setelah sholat fardu ya, setelah sholat fardu sampai berakhirnya hari tasrik ya. Hari tasrik itu tanggal berapa? Hari tasrik itu tanggal 11 ya, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah ya. Berarti kalau misalkan ini ya, misalkan tadi adalah hari raya Idul Adha ya, kemudian takbirnya diteruskan ketika kita tadi sholat duhur ya. Setelah sholat duhur disunahkan untuk bertakbir. Kemudian setelah sholat asar disunahkan untuk bertakbir lagi. Setelah sholat maghrib disunahkan bertakbir lagi. Setelah sholat isya bertakbir lagi sampai besoknya. Besoknya kan tanggal 11 ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya bertakbir terus. Kemudian besoknya lagi di tanggal 12 ya. Besoknya lagi di tanggal 12. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Kemudian besoknya lagi di tanggal 13 subuh, zuhur, asar, sudah ya, sampai asar. Karena apa? Karena maghrib itu sudah tidak termasuk hari tasrik. Kenapa? Karena sudah masuk di tanggal 14. Nah, itu. Jadi disunahkan takbir setelah sholat fardu sampai akhir hari tasrik ya. Itu. Kemudian ya, di malam hari raya Idul Adha, di malam hari raya Idul Adha itu kita ya, disunahkan selain sunnah takbir, itu kita disunahkan memperbanyak doa. Kenapa? Di malam hari raya itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk khamsul layalin, termasuk 5 malam yang kata Rasulullah SAW, kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah malam hari raya, hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha itu ya. Jadi apapun kita minta di malam hari raya, kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mengabulkan doa kita ya. Jadi itu malam minta apapun insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam hari raya. Kemudian ketika kita berangkat ya, ketika kita berangkat
untuk sholat id itu kita disunahkan kalau misalkan Idul Fitri ya itu disunahkan untuk makan terlebih dahulu, disunahkan sebelum kita sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha kita disunahkan untuk tidak makan dulu, baru setelah sholat baru kita makan. Ya, itu kalau Idul Adha. Kemudian disunahkan juga untuk berpakaian dengan pakaian terbaik, tidak harus baru tapi dengan pakaian terbaik. Ya, pakaian yang paling disayangi, pakaian yang paling baik di antara pakaian-pakaian yang lain itu disunahkan. Ya, kita memakai minyak wangi. Ya, jadi itu adalah hal-hal yang sunnah. Termasuk juga ketika kita berangkat ke tempat sholat. Ketika kita berangkat ke tempat sholat, ya, itu disunahkan kita berangkatnya itu mencari jalan yang agak jauh, ya, muter misalnya, ya. Misalkan di sini sholatnya, ini misal, bukan dari sana langsung ke sini enggak, tapi muter dulu, kelilingkan dulu. Baru menuju ke sini. Tapi ya jangan jauh-jauh juga yang muternya ya. Nanti sampai ke sana opak ya terus nggak selesai nanti ya. Nggak jadi datang ke tempat sholat nanti. Ya maksudnya itu yang paling penting adalah jalannya itu agak jauh ya daripada pulangnya. Kalau pulang biasa aja menuju jalan yang paling pendek. Nah, itu adalah sunnahnya. Ya, sunnah ketika kita sholat di hari raya. Ya. Kemudian di Eid itu kita sholatnya itu di rakaat yang pertama ya takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Artinya selain takbiratul ihram itu bagaimana? Ya. Jadi takbiratul ihram itu kan takbir pemula itu. Ya, termasuk rukun sholat. Allahu Akbar